Salam sejahtera. Perkenalkan, saya dengan Ibu Putu Haryadi. Pada kesempatan ini akan dibahas terkait dengan solusi penyelesaian soal ujian tengah semester untuk praktikum mata kuliah komunikasi data yang terselenggara di program studi Strata 1 Teknologi Informasi Universitas Bumi Gora. Soal UTS di sini menggunakan Cisco Packet Tracer Activity. Terlihat pada logical workspace terdapat satu topologi jaringan, di mana topologi jaringan di sini merupakan topologi jaringan dari sebuah perusahaan fiktif dengan nama PT Sabar Menanti yang memiliki kantor tersebar di 3 lokasi dan dihubungkan menggunakan wide area network dengan protokol enkapsulasi high level data link control. Alokasi pengelamatan IP pada seluruh personal komputer atau PC dan perangkat jaringan baik router dan switch dilakukan secara manual atau statik. Konfigurasi pada perangkat jaringan, baik router dan switch, hanya dapat dilakukan melalui koneksi kabel konsul. Nah, terlihat pada logical workspace dari Cisco Packet Tracer, terdapat 3 router, yaitu R1, R2, dan R3, kemudian 3 switch, SW1, SW2, SW3, dan di setiap LAN dalam, dari setiap router, yaitu LAN dalam R1, memiliki ada 2 PC, PC A dan B, LAN dalam R2, PC C dan D, LAN dalam R3, PCE dan PCF. Untuk koneksi ke perangkat router, nantinya bisa digunakan menggunakan PC yang ada di sebelah kiri dari setiap LAN. Sebagai contoh, untuk R1 dapat diakses dari PC A, karena PC A terhubung secara langsung menggunakan kabel konsul ke router R1. Sedangkan ke switch, dalam hal ini contohnya SW1, itu diakses melalui PCB yang terhubung menggunakan kabel konsul ke switch tersebut. Jadi PC sebelah kiri dari setiap LAN digunakan untuk mengakses ke router karena terhubung menggunakan kabel konsul secara fisik di sana. Kemudian PC sebelah kanan dari setiap LAN sudah terhubung menggunakan kabel konsul ke setiap switch yang ada di setiap LAN. Terdapat 12 tugas atau 12 soal yang harus dikerjakan, sehingga komunikasi antar PC di subnet R1 dan R2 dan R3 dapat dilakukan. Kita akan mulai dari pembahasan soal pertama. Nah, soal pertama di sini diminta mengkonfigurasi router R1. Command Line Interface atau CLI dari router R1 dapat diakses melalui terminal PCA. Kita langsung akses. Klik PCA, kemudian masuk ke tab desktop, pilih terminal. Kemudian diminta mengatur port configuration, di mana nilainya sudah sesuai dengan yang diminta oleh perangkat router, yaitu bit per second 9600, data bit 8, parity NAND dan stop bit 1, serta flow control NAND. Tinggal di OK, kemudian tekan enter untuk memunculkan prompt-nya. Terlihat prompt router tanda besar sudah tampil penanda dari prompt mode user yang ada di router. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Ketentuan konfigurasi yang diminta menyelesaikan untuk di router R1, yaitu yang pertama mengatur hostname. Mengatur hostname dari router menggunakan R1. Nah, untuk itu solusinya adalah kita berpindah dulu dari mode user ke mode privilege, ketik enable. Sehingga prompt-nya berubah, nama perangkat yaitu router tanda pagar. Tanda pagar atau hashtag di sini menyatakan kita sudah berada di mode privilege. Kemudian kita berpindah ke mode global configuration agar bisa mengkonfigurasi perangkat router dengan hostname bernilai R1. Eksekusi perintah configure terminal atau disingkat config. Kemudian prompt-nya berubah menjadi dalam kurung config pagar, berarti kita sudah berada di global configuration. Langkah berikutnya yaitu mengeksekusi perintah untuk mengatur hostname dengan nilai R1, yaitu perintahnya hostname spasi R1. Tinggal ditekan enter, kemudian akan langsung berdampak perubahannya, yaitu prompt dari router akan berubah menjadi R1 dalam kurung config pagar. Berarti kita sudah berhasil menyelesaikan pengaturan hostname dari router yang awalnya hostname-nya router, default-nya menjadi R1.
Ketentuan konfigurasi kedua yaitu diminta mengatur pengalamatan IP pada interface gigabit 0/0 menggunakan alamat IP pertama dari alamat subnet R1 yaitu 172.16.0.0/16 dan mengaktifkan interface tersebut. Nah, solusinya adalah yaitu kita berpindah dulu ke interface gigabit 0/0 dengan mengeksekusi perintah int GI 0/0. GI itu singkatan dari gigabit. Kemudian mengeksekusi pengaturan pengalamatan IP dengan perintah IP spasi address. Kemudian alamat IP yang digunakan itu IP pertama dari alamat subnet atau alamat jaringan yang ditentukan, yaitu 172.16.0.0/16, berarti IP pertamanya 172.16.0.1, kemudian subnet masknya dalam format decimal notation, yaitu 2552 kali .0.0. Tinggal di enter. Kemudian untuk mengaktifkan interface gunakan perintah no spasi shutdown. Nah, nanti akan muncul pesan konsul yang menginformasikan bahwa interface gigabit 0/0 sudah aktif. Sudah berubah statusnya dari down menjadi up. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu kita akan mengatur pengalamatan IP pada interface serial 0/0/0 menggunakan alamat IP pertama dari alamat subnet point-to-point R1 ke R2 yaitu 172.17.0.0/16 dan mengaktifkan interface tersebut. Berarti kita berpindah ke interface serial 0/0/0 int S0/0/0, kemudian mengatur pengalamatan IP menggunakan perintah IP address. Alamat IP yang digunakan yaitu IP pertama dari alamat subnet point-to-point R1 ke R2 yaitu 172.17.0.0/16, berarti IP pertamanya 172.17.0.1, kemudian diikuti subnet mask dalam format decimal notation 2552 kali .0.0, tinggal di enter, kemudian aktifkan interface-nya no shutdown. Oke. Tampil pesan konsul yang menginformasikan bahwa interface serial 0/0/0 itu masih down. Kenapa? Karena ujung satunya yaitu di router R2 belum dikonfigurasi. Jadi kedua sisi harus sudah dikonfigurasi no shutdown baru akan aktif. Berikutnya kita akan melakukan verifikasi konfigurasi yang sudah dilakukan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan menyimpan konfigurasinya secara permanen. Untuk itu kita berpindah dari interface configuration kembali ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah N. Tinggal ditekan enter untuk muncul prompt-nya kembali. Kemudian kita akan memverifikasi menggunakan perintah show spasi IP spasi int spasi brief. Ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengalamatan IP yang diterapkan di interface secara ringkas, termasuk status interface-nya. Tinggal di enter. Nah, di sini terlihat untuk interface gigabit 0/0 sudah diatur menggunakan IP 172.16.0.1, status layer 1-nya up, kemudian status layer 2-nya di bagian kolom protokol ini juga up, berarti sudah beroperasi dengan baik, operasional. Kemudian interface serial 0/0/0 dengan IP 172.17.0.1, status layer 1-nya down, layer 2-nya juga down, karena ujung satunya yaitu di R2 belum diselesaikan. Oke, kemudian kita akan verifikasi konfigurasi yang sedang berjalan atau yang sedang aktif di router R1 dengan mengeksekusi perintah show run, singkatan dari show running minus config. Tinggal di enter. Di sini terlihat konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu hostname R1. Tekan spasi untuk menampilkan layar berikutnya. Ya, terlihat di sini konfigurasi untuk interface gigabit 0/0 dengan IP yang sudah ditentukan. Kemudian interface serial dengan IP yang sudah ditentukan, yang serial 0/0/0. Oke, tekan spasi kembali sehingga tampil keseluruhan konfigurasi yang sedang aktif atau sedang berjalan di memori atau di RAM. Kemudian kita akan simpan secara permanen copy run start. Ini perintah yang digunakan untuk menyalinkan dari RAM ke NVRAM. Konfigurasi yang aktif atau sedang berjalan adanya di RAM, di memori. Sedangkan kalau kita ingin menyimpan secara permanen berarti disalinkan ke yang
lokasi namanya NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory. Tinggal ditekan Enter, nanti akan muncul konfirmasi terkait dengan nama file tujuan yang digunakan untuk menyimpan di NVRAM. Untuk saat ini, kita biarkan default-nya, yaitu di dalam tanda bracket, tanda kurung siku buka tutup, nama filenya yaitu start-config, tinggal di Enter. Nah, pesan OK di sana menyatakan bahwa sudah berhasil disalinkan. Untuk memverifikasi penyalinan dari RAM ke NVRAM, kita gunakan show start untuk menampilkan isi dari konfigurasi yang tersimpan secara permanen di NVRAM yang akan digunakan ketika booting awal dari perangkatnya. Tinggal di Enter. Nah, ini spasi untuk menampilkan seluruh output dari konfigurasi yang tersimpan secara permanen di NVRAM. Oke, berarti soal nomor 1 yaitu terkait dengan konfigurasi dasar di router R1, pengaturan hostname, pengaturan pengamatan IP, baik untuk interface gigabit 0/0 maupun serial 0/0/0 sudah kita selesaikan, termasuk menyimpan konfigurasi secara permanen. Nah, sampai tahap ini, jika kita amati di bagian completion, kita baru menyelesaikan 10% dari total 100% aktivitas atau tugas penyelesaian dari 12 soal yang ditentukan. Ya, kita sekarang lanjut ke soal kedua. Oke, di soal kedua di sini kita diminta mengkonfigurasi switch SW1 pada subnet R1. Untuk itu kita akan minimize kotak dialog atau properti dari PCA. Kita akan mengakses properties dari PCB karena PCB yang terhubung secara fisik menggunakan kabel konsul ke switch SW1. Tinggal diklik di PCB, kemudian kita berpindah ke tab desktop, akses terminal, konfigurasi portnya sudah seperti yang diinginkan oleh switch sehingga kita bisa mengakses ke switch-nya menggunakan akses konsul. Tinggal ditekan tombol OK, Enter, prompt-nya muncul, switch nyala besar. Berarti kita sudah berada di command line interface dari switch-nya, yaitu di mode user. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian pertama, yaitu mengatur hostname dari perangkat switch dengan nama SW1. Jadi kita berpindah dulu dari mode user ke mode privilege, ketik enable. Untuk berpindah dari mode user ke mode privilege, kemudian berpindah ke global configuration dengan mengeksekusi perintah conft, kemudian mengeksekusi perintah pengaturan hostname dengan nilai SW1, yaitu hostname spasi SW1. Tinggal ditekan Enter, langsung berdampak perubahannya, prompt-nya langsung berubah SW1 dalam kurung config pagar. Selanjutnya kita akan mengatur pengalamatan IP pada switch, yaitu diterapkan di interface pilihan 1. Berarti kita berpindah dulu ke interface configuration pilihan 1 dengan mengeksekusi perintah int spasi pilihan spasi 1. Prompt-nya berubah menjadi SW1 dalam kurung config -if, itu menandakan kita sudah berada di interface configuration. Selanjutnya kita akan mengatur pengalamatan IP-nya menggunakan alamat IP kedua dari subnet R1, di mana subnet R1 bernilai 172.16.0.0/16. Berarti kita langsung eksekusi perintahnya IP spasi address. IP yang digunakan IP kedua berarti 172.16.0.2. Kemudian subnet masknya 2552 kali .0.0. Tinggal di enter. Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan mengeksekusi perintah no shutdown. Ya, tinggal ditekan enter kembali untuk munculkan prompt-nya karena tadi terhalang oleh pesan konsul. Nah, di sana terlihat pesan konsulnya menginformasikan bahwa interface pilihan 1 sudah berubah statusnya menjadi up atau aktif. Selanjutnya kita akan mengatur default gateway. Nah, default gateway di sini digunakan untuk switch-nya bisa komunikasi ke beda jaringan atau bisa diakses dari beda jaringan. Untuk itu kita berpindah ke satu mode sebelumnya, exit. Kita kembali ke global configuration. Kalau tadi kita sudah berada di interface configuration. Sekarang prompt-nya ditandai dengan SW1 dalam kurung config pagar. Pengaturan default gateway bisa dilakukan dengan mengeksekusi perintah IP spasi default minus gateway. Kemudian default gateway yang digunakan yaitu IP pertama dari subnet R1, di mana IP pertamanya berarti 172.16.0.1. Nah, jika sudah diselesaikan, berarti
pengaturan default gateway sudah berhasil dilakukan, kita berpindah kembali ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah N. Nah, kemudian kita akan verifikasi konfigurasinya dan menyimpan konfigurasinya secara permanen. Verifikasi konfigurasi bisa dilakukan dengan mengeksekusi perintah show spasi int spasi VLAN spasi 1. Nah, di sini terlihat VLAN 1 status layer 1-nya up, layer 2-nya sudah up, alamat IP yang sudah diatur tadi juga sudah terlihat. Jika diinginkan secara ringkas juga bisa menggunakan show IP int brief. Oke, ini sama seperti konfigurasi verifikasi konfigurasi yang kita lakukan di router R1 sebelumnya. Tinggal di enter, spasi untuk menampilkan keseluruhan output dari perintah show IP int brief. Di sini terlihat keseluruhan interface yang dimiliki oleh suite SW1, yaitu mulai dari fase Ethernet 0/1 sampai dengan fase Ethernet 0/24, kemudian gigabit 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Terakhir ada interface VLAN 1 yang sudah diatur diterapkan di sana, alamat IP-nya 172.16.0.2 dengan status layer 1-nya up, layer 2-nya juga sudah up. Kita akan simpan permanen, copy run start, tinggal ditekan enter, dikonfirmasi destination file name-nya. Kalau ingin meyakinkan konfigurasi sudah tersimpan permanen, di npm show start, tinggal ditekan enter. Nah, ini output isian yang ada di npm. Tekan spasi kalau ingin menampilkan keseluruhan layar. Oke, selesailah konfigurasi soal yang kedua. Kita minimize properti dari PCB. Soal ketiga, yaitu kita diminta mengkonfigurasi pengalamatan IP pada PCA dan PCB di subnet R1. Di mana pengalamatan IP pada PCA diatur secara statik menggunakan alamat IP ketiga dari subnet R1, di mana subnet R1 itu 172.16.0.0/16. Sedangkan default gateway-nya diminta menggunakan IP pertama dari subnet tersebut. Berarti kita langsung masuk ke PCA. Kemudian kita tutup kotak dialog terminalnya. Kemudian kita pilih IP configuration. Kemudian pastikan IP configuration terpilih static. Kemudian lengkapi isian parameter IPv4 address dengan nilai IP pertama, IP ketiga dari subnet 172.16.0.0/16, yaitu 172.16.0.3. Oke, tinggal di tab, nanti subnet masknya dilengkapi. Kemudian kita tinggal menyesuaikan nilai default gateway 172.16.0.1, yaitu menggunakan IP pertama dari alamat subnet LAN dalam R1. Oke, selesai pengaturan pengalamatan IP secara statik di PCA. Kita tutup kotak dialog IP configuration-nya, kita minimize properti dari PCA. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan pengalamatan IP untuk PCB. Secara manual atau statik juga, berarti tinggal diklik di PCB. Kemudian tutup kotak dialog terminal. Pindah ke pilihan IP configuration. Pastikan static IP configuration yang dipilih metode alokasinya. Kemudian di bagian inputan IPv4 address, di sana masukkan menggunakan alamat IP keempat dari subnet R1. Berarti 172.16.0.4. Tinggal di tab, nanti subnet masknya dilengkapi. Kemudian default gateway-nya menggunakan IP pertama dari subnet LAN dalam R1. Berarti 172.16.0.1. Nah, jika sudah dilengkapi, berarti kita tutup kotak dialog IP configuration, kita minimize properties dari PCB. Berarti soal ketiga sudah berhasil diselesaikan. Sampai tahap ini completion-nya 27%. Nah, soal keempat yaitu kita diminta mengkonfigurasi router R2. Untuk mengakses CLI dari router R2, kita bisa menggunakan terminal dari PC C. Kita langsung akses PC C, kemudian masuk ke tab desktop, klik terminal, kemudian tinggal di OK aja, tekan enter untuk memunculkan prom CLI dari router R2. Sudah terlihat di sini promnya router tanda besar. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi yang pertama mengatur hostname dari router menggunakan R2
Nah, untuk itu kita akan berpindah dulu dari mode user ke mode privilege, ketik enable. Kemudian kita berpindah ke mode global configuration, ketik config. Kemudian pengaturan hostname dapat dilakukan dengan mengeksekusi perintah hostname spasi nilainya, yaitu R2. Nah, sudah berdampak di mana promnya R2 dalam kurung config hashtag. Kemudian mengatur pengalamatan IP pada interface gigabit 0/0 dengan alamat IP pertama dari subnet R2, di mana R2 itu alamat subnetnya 172.18.0.0/16 dan mengaktifkan interface tersebut. Nah, berarti kita pindah dulu ke interface gigabit 0/0, berarti kita gunakan perintah int spasi g0/0, g itu singkatan untuk gigabit ethernet. Kemudian mengatur pengalamatan IP dengan mengeksekusi perintah IP spasi address, baru alamat IP-nya, yaitu IP pertama dari subnet LAN dalam R2, yaitu 172.18.0.0/16, berarti IP pertamanya 172.18.0.1, kemudian dilengkapi dengan subnet masknya dalam format .decimal notation, yaitu 2552 kali .0. Jika sudah dilengkapi pengaturan alokasi IP-nya, berikutnya adalah mengaktifkan interface-nya dengan mengeksekusi perintah no shutdown atau no shut bisa disingkat. Tinggal di enter. Nanti akan muncul pesan konsul yang menginformasikan bahwa interface gigabit 0/0 sudah statusnya aktif. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan pengalamatan IP untuk interface serial 0/0/0. Kita pindah dulu ke interface tersebut, int s0/0/0. Kemudian mengatur alamat IP-nya menggunakan alamat IP kedua dari subnet point-to-point R1 ke R2, di mana alamat subnet point-to-point R1 ke R2 itu alamatnya 172.17.0.16. Berarti perintahnya IP spasi address, IP kedua dari subnet tersebut berarti 172.17.0.2, kemudian subnet masknya 2552 kali .0.0 dalam format .decimal notation. Tinggal ditekan enter. Kemudian no shutdown agar mengaktifkan interface-nya. Nah, muncul pesan konsul yang menginformasikan bahwa interface serial 0/0 sudah aktif. Nah, di sini sudah terlihat LED penanda hubungan dari R1 ke R2 sudah hijau, jadi sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pengalamatan IP untuk interface serial 0/0/1. Oke, untuk itu kita berpindah dulu ke interface configuration serial 0/0/1, yaitu dengan mengeksekusi perintah int s0/0/1, kemudian mengeksekusi perintah untuk pengaturan alamat IP-nya, yaitu IP spasi address, kemudian alamat IP-nya menggunakan IP pertama dari subnet point-to-point R2 ke R3, di mana alamat subnetnya 172.19.0.0/16. Berarti IP pertamanya 172.19.0.1, kemudian subnet masknya 2552 kali .0.0, kemudian no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, jika sudah aktif, tinggal kita berpindah kembali ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah N atau dengan menekan tombol Ctrl Z juga bisa. Nah, promnya sekarang sudah tanda pagar atau hashtag menyatakan kita saat ini sudah berada di mode privilege. Selanjutnya kita akan verifikasi pengalamatan IP yang sudah diatur dengan mengeksekusi perintah show spasi IP spasi int spasi brut. Nah, di sini terlihat pengaturan pengalamatan IP yang sudah diterapkan di gigabit Ethernet 0/0, yaitu IP-nya 172.18.0.1, status layer 1-nya up, layer 2-nya up, kemudian serial 0/0/0 juga IP address-nya 172.17.0, status layer 1-nya up, layer 2-nya juga sudah up, sedangkan serial 0/0/1 172.19.0.1 alamat IP yang sudah diterapkan, status layer 1-nya masih down, layer 2-nya juga masih down. Kenapa? Karena di ujung satunya, yaitu di router R3 belum diaktifkan, sehingga link penanda hubungan dari R2 ke R3 masih belum aktif. Lihatnya penandanya merah di sini, berarti belum aktif jalurnya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke
menyimpan konfigurasi secara permanen, yaitu copy run start. Tinggal ditekan enter, muncul konfirmasi nama file tujuan yang digunakan untuk menyimpan di NVRAM, ditekan enter aja. Muncul pesan OK, berarti penyalinan dari RAM ke NVRAM berhasil. Untuk memverifikasi tinggal show start. Melihat isi yang ada di NVRAM. Tinggal tekan enter, tekan spasi, spasi, spasi untuk menampilkan keseluruhan output yang ada di NVRAM yang tadi konfigurasi sudah berhasil kita salurkan dari RAM. Oke, selesailah konfigurasi di router R2. Kita minimize kotak dialog dari PCC. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi suite SW2 pada subnet R2 sebagai solusi penyelesaian soal nomor 5. Untuk itu kita akan akses CLI dari suite SW2 melalui terminal PCD. Tinggal klik di PCD, masuk ke terminal, tinggal di OK, tinggal enter untuk munculkan prompt-nya. Selanjutnya kita akan mengatur hostname, berarti enable, pindah ke mode privilege, conft, masuk ke global configuration, hostname baru SW2. Kemudian mengatur pengalamatan IP-nya, berarti pindah ke interface VLAN 1, INT VLAN 1, dengan nilai IP kedua dari subnet R2, berarti IP spasi address 172.18.0.2 kali .0.0 dan mengakhirkannya no shutdown. Kemudian berpindah ke satu mode sebelumnya, exit, mengatur default gateway, IP default minus gateway, kemudian baru alamat IP-nya menggunakan IP pertama dari subnet LAN dalam R2 172.18.0.1. Tinggal N, kita verifikasi menggunakan perintah show spasi int spasi VLAN 1. Terlihat di sini VLAN 1 sudah up, line protokol juga up, IP-nya sudah diatur. So run untuk mengecek default gateway yang sudah ditambahkan. Tinggal enter spasi spasi sampai muncul default gateway di sini pengaturannya. Sudah diatur, tekan sembarang tombol untuk menampilkan CLI-nya kembali, misalkan tekan key, baru kita akan salin dari RAM ke NVRAM, copy run start. Tinggal di enter aja, dikonfirmasi nama file tujuan. Untuk mengecek isi dari NVRAM, show start. Oke, ini hasil isian konfigurasi yang sudah kita salin dari RAM ke NVRAM. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 di sini kita akan melakukan konfigurasi pengalamatan IP pada PC C dan D di subnet R2. Nah, untuk itu kita akan mulai dari PC C dulu. Kita tinggal klik di PC C, tutup kotak dialog terminal, pilih IP configuration, kemudian pastikan metode alokasinya secara statik karena diminta mengatur pengalamatan IP dari PC C secara manual atau statik. Kemudian di inputan IPv4 address diminta menggunakan IP ketiga dari alamat subnet yang dialokasikan untuk LAN dalam R2, yaitu 172.18.0.0/16. Alamat subnetnya berarti IP ketiganya 172.18.0.0.3. Tinggal di tab dilengkapi subnet masknya. Kemudian default gateway-nya menggunakan IP pertama dari subnet tersebut, berarti 172.18.0.1. Jika sudah dilengkapi, bisa ditutup kotak dialog IP configuration-nya, bisa di-minimize kotak dialog properti dari PCC. Berarti kita sudah berhasil menyelesaikan pengaturan pengalamatan IP untuk PCC. Nah, kita lanjutkan ke PCD. Tinggal diklik di PCD, tutup kotak dialog terminal, pindah ke IP configuration. Selanjutnya kita diminta mengalokasikan secara statik, berarti metode alokasinya dipastikan terpilih statik. Kemudian di bagian IPv4 address, tinggal diinputkan di sana alamat IP yang diminta untuk digunakan, yaitu alamat IP keempat dari alamat subnet R2. Dalam hal ini nilainya 172.18.0.4. Tinggal di tab dilengkapi subnet masknya, tinggal menambahkan default gateway menggunakan IP pertama dari subnet LAN dalam R2. Berarti 172.18.0.1 di bagian default gateway. Jika sudah dilengkapi, tinggal tutup kotak dialog IP configuration, minimize
kotak dialog properti dari PCB. Berarti soal ke-6 sudah berhasil kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal ke-7, yaitu konfigurasi router R3. Untuk bisa mengakses CLI dari router R3, kita bisa masuk menggunakan terminal dari PCA. Kita langsung klik di PCA, masuk ke terminal, tinggal di OK, kemudian Enter untuk munculkan prompt CLI dari router R3. Adapun konfigurasi yang diminta, yaitu pertama mengatur hostname dari router menggunakan nilai R3. Jadi kita pindah dulu dari mode user ke mode privilege. Ini Bang. Prompt-nya berubah menjadi dalam kurung. Prompt-nya berubah menjadi nama perangkat, yaitu router hashtag atau pagar. Kemudian berpindah ke mode global configuration dengan mengeksekusi perintah const, kemudian eksekusi perintah hostname spasi R3. Kemudian mengatur pengalamatan IP pada interface gigabit Ethernet 0/0. Berarti kita pindah dulu ke interface tersebut di INT G0/0. Kemudian menggunakan IP pertama, pengaturan pengalamatan IP-nya dari alamat subnet R3, di mana subnet R3 itu alamatnya adalah 172.20.0.0/16. Kita langsung eksekusi IP spasi address. IP ketiganya berarti 172.20.0.1 255 2 kali .0.0. No shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian mengatur pengalamatan IP untuk interface serial 0/0/1. Berarti kita pindah dulu ke interface tersebut di INTS 0/0/1. Kemudian mengatur pengalamatan IP menggunakan IP kedua dari subnet point-to-point R2 ke R3. Di mana subnet point-to-point R2 ke R3 itu nilainya 172.19.0.0/16, berarti IP keduanya kita terapkan dengan mengeksekusi perintah IP address 172.19.0.2, subnet masang dalam format .decimal notation 255 2 kali .0.0, no shutdown agar aktif interface-nya. Kemudian kita berpindah ke mode privilege, ketik N, kita verifikasi. So spasi IP, kalau muncul pesan konsul, so spasi IP diulang kembali, so spasi IP spasi INT spasi brief, so spasi IP spasi INT spasi brief, itu perintah yang digunakan. Berikutnya kita akan memverifikasi pengalamatan IP yang sudah diterapkan di interface dan status dari interface-nya menggunakan perintah so spasi IP spasi INT spasi brief. Tinggal di enter. Nah, ini hasil outputnya. Terlihat interface gigabit Ethernet 0/0 sudah diatur IP-nya 172.20.0.1, status layer 1 up, layer 2 up, serial 0/0/1, IP-nya juga sudah diatur 172.19.0.2, status layer 1 up, layer 2-nya juga sudah up. Nah, makanya di sini link penanda hubungan dari R2 ke R3 sudah hijau, karena di dua sisi sudah aktif. Oke, nah selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi secara permanen, yaitu copy run start. Tinggal ditekan enter di pesan konfirmasi pengaturan nama file yang digunakan sebagai tujuan penyimpanan di NVRAM. Jika sudah mau diverifikasi isi NVRAM-nya, bisa eksekusi perintah show start. Tinggal ditekan enter, spasi, spasi, nah, untuk menampilkan seluruh outputnya. Di sini sudah terlihat hostname-nya sudah R3, tadi sudah diatur, interface gigabit Ethernet 0/0 sudah ada IP-nya, interface serial 0/0/1 juga sudah ada. Oke, selesailah pengaturan di router R3. Kita minimize. Selanjutnya masuk ke soal nomor 9, yaitu konfigurasi di switch SW3 pada subnet R3. Untuk itu kita akan akses terlebih dahulu CLI dari switch SW3 yang ada di LAN dalam R3, subnet R3, dari VCF, terminal VCF. Masuk ke VCF, masuk ke tab desktop, pilih terminal, tinggal di OK.
Enter untuk munculkan prompt CLI dari switch-nya. Kemudian konfigurasi yang diminta untuk dilakukan di switch ini adalah pertama mengatur hostname dari perangkat switch dengan nama SW3. Berarti kita berpindah dulu dari mode user ke mode privilege dengan mengeksekusi perintah enable. Kemudian baru mengeksekusi perintah untuk berpindah dari mode privilege ke mode global configuration, config. Baru mengeksekusi perintah untuk mengatur hostname-nya, yaitu hostname spasi hostname yang ingin digunakan, yaitu SW3. Langsung berdampak perubahannya, prompt-nya berubah menjadi SW3 dalam kurung config pagar. Selanjutnya mengatur pengalamatan IP pada interface VLAN 1. Berarti kita pindah dulu ke interface VLAN 1, INT spasi VLAN 1. Kemudian mengatur alamat IP-nya menggunakan IP kedua dari subnet yang dialokasikan untuk LAN dalam R3, yaitu 172.20.0.0/16 alamat subnetnya. Berarti IP keduanya kita langsung eksekusi IP spasi address 172.20.0.2, subnet pasnya 2552 kali .0.0. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Nah, kemudian kita akan berpindah ke satu mode sebelumnya, exit, untuk mengatur default gateway menggunakan IP pertama dari alamat subnet LAN dalam R3. Perintahnya IP default minus gateway 172.20.0.1. Jika sudah, kita kembali ke mode privilege, ketik N, baru menyimpan konfigurasinya secara permanen, copy run start, tekan enter di pesan konfirmasi nama file tujuan yang ingin digunakan. Kalau ingin diverifikasi, konfigurasinya bisa menggunakan perintah show spasi int spasi VLAN 1. Ini untuk memverifikasi pengalamatan IP yang sudah diterapkan di address VLAN 1. Nah, VLAN 1 sudah up, layer 1-nya, layer 2-nya up, IP-nya juga sudah diatur. Seperti nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk memverifikasi default gateway-nya sudah diterapkan, show run. Tinggal di enter, spasi sampai muncul output IP default minus gateway. IP yang digunakan sebagai default gateway. Nah, di sini masih ada output more, berarti masih ada layar berikutnya. Namun kalau ingin keluar dari output ini, tekan sembarang tombol, atau di sini dicontohkan penekanan tombol key, quit, gitu artinya. Kemudian untuk mengecek isi NVRAM, show start. Dari hasil penyalinan konfigurasi yang aktif di RAM ke NVRAM. Tinggal di enter. Nah, ini adalah outputnya, tekan spasi untuk menampilkan keseluruhan output konfigurasi yang tersimpan di NVRAM. Salah konfigurasi di switch SW3. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada PCE dan PCF di subnet R3. Untuk itu kita masuk ke PCE, tutup kotak dialog terminalnya. Kemudian kita akan masuk ke IP configuration, pastikan alokasinya secara statik atau manual, pilihan IP configuration-nya. Kemudian di bagian IPv4 address nilainya, masukkan alamat IP ketiga dari subnet 172.20.0.0/16. Berarti 172.20.0.3. Tinggal di tab, subnet masih dilengkapi, kemudian default gateway-nya menggunakan IP pertama dari subnet tersebut, berarti 172.20.0.1. Oke, jika sudah dilengkapi, tutup kotak dialog IP configuration, bisa di-minimize kotak dialog properties dari PCE, kemudian lanjut kita masuk ke PCF. Oke, kita klik di PCF, tutup kotak dialog terminalnya, masuk ke IP configuration, pastikan alokasinya secara statik. Nah, di sini sudah terpilih statik. Di bagian IPv4 address, masukkan alamat IP-nya, yaitu IP keempat. Dalam hal ini, IP keempat dari subnet 172.20.0.16, yaitu 172.20.0.4. Tinggal di tab, dilengkapi subnet pasnya, sedangkan default gateway-nya menggunakan IP pertama dari subnet 172.20.0.0/16, berarti 172.20.0.1. Nah, jika sudah dilengkapi, berarti selesailah pengaturan di PCF. Tutup kotak dialog IP configuration-nya,
bisa di-minimize kotak dialog properti PC app-nya. Nah, soal ke-10 yaitu kita diminta mengkonfigurasi static root di router R1. Untuk itu kita kembali akses terminal dari router R1 melalui PCA. Pilih terminal, tinggal OK, enter aja. Nah, kita diminta mengatur static root agar router R1 dapat merutekan paket data ke setiap alamat subnet yang tidak terhubung langsung menggunakan konvensi penulisan gateway berupa interface. Nah, untuk itu kita masuk dulu ke privilege mode, ketik enable. Kemudian kita tampilkan informasi di tabel routing dengan mengeksekusi perintah show IP route. Dari output show IP route di sini kita pastikan ada dua kode C. C ini menyatakan directly connected. Jadi router R1 terhubung secara langsung ke dua subnet. Kalau kita lihat di sini, router R1 terhubung secara langsung dengan subnet 172.16.0.0/16 lewat gigabit Ethernet 0/0, berarti ke LAN dalam dari R1, subnet R1. Kemudian terhubung secara langsung juga dengan alamat subnet atau alamat jaringan 172.17.0.0/16 lewat serial 0/0/0, yaitu subnet point-to-point R1 R2 172.17.0.0/16. Nah, berarti R1 ini hanya kenal LAN dalam R1 dan subnet point-to-point R1 R2. Berarti belum kenal dalam hal ini LAN dalam subnet R2, subnet point-to-point R2 R3, dan subnet R3. Nah, untuk itu kita akan tambahkan menggunakan ketetapan tadi, yaitu penulisan gateway-nya berupa interface static routing-nya. Oke, untuk itu kita langsung eksekusi di PCA, berarti kita langsung masuk ke global configuration dulu, ketik const, kemudian IP route, spasi tanda tanya untuk menampilkan bantuan. Di sana diminta menentukan alamat jaringan yang tidak terhubung langsung, yang ingin dijangkau, yaitu 172.18.0.0 spasi tanda tanya. Ini merupakan alamat subnet R2. Kemudian subnet pasnya, karena /16 berarti 2552 kali 0.0 spasi tanda tanya. Baru diminta mencantumkan gateway-nya. Nah, gateway-nya di sini diminta menggunakan interface. Kalau menggunakan interface berarti interface diri sendiri di R1 yang menghubungkan ke lawan. Berarti dari R1 kalau ingin menjangkau ke LAN dalam R2 berarti paketnya akan dilempar ke R2. Berarti interface mana yang menghubungkan dari R1 ke R2, yaitu serial 0/0/0. Berarti kita tuliskan sini. S0/0/0, tinggal di enter. Nanti akan muncul konfirmasi di sana, peringatan yang menginformasikan bahwa default route tanpa gateway jika bukan interface point-to-point akan berdampak pada unjuk kerja. Kebetulan ini sudah point-to-point. Dengan cara yang sama, kita juga akan melengkapi untuk akses ke subnet point-to-point R2 R3 karena tidak terhubung langsung juga. Berarti IP route 172.19.0.0, subnet masknya 2552 kali 0.0, juga kita akan lempar ke R2 kalau misalkan tujuannya ke subnet tersebut. Berarti interface R1 yang menghubungkan ke R2 juga sama, serial 0/0/0, berarti S0/0/0, enter. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan untuk ke subnet R3. Nah, berarti kita akan tambahkan IP route subnet R3 172.20.0.0 2552 kali 0.0. Dari R1 kalau ingin menjangkau ke LAN dalam R3 berarti akan tetap dilempar ke router R2 sebagai perantaranya. Berarti interface mana di R1 yang menghubungkan ke R2? Berarti sama, serial 0/0/0. Berarti di sini kita cantumkan serial 0/0/0. Tinggal di enter. Nah, jika sudah dilengkapi, berarti kita bisa kembali ke mode privilege and kita cek tabel routingnya, show IP route. Nanti akan terlihat ada 3 kode S, hasil penambahan static route-nya tadi. Oke, jika sudah tinggal copy run start untuk menyimpan secara permanen. Tinggal di enter, dikonfirmasi nama file tujuannya. Sudah oke, selesailah konfigurasi routing static di router R1.
Oke, kita minimize kotak dialog PCA-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 11, yaitu konfigurasi routing statik pada router R2 yang kita bisa lakukan konfigurasi melalui terminal PCC. Kita masuk ke PCC, terminal, oke. Kita pindah dulu dari mode user ke mode privilege, ketik enable. Baru menampilkan informasi tabel routing yang ada di R2, show IP route. Oke, dari output ini kita bisa mengetahui bahwa ada 3 kode C di sini. Oke. 3 kode C ini menandakan bahwa router 2 terhubung secara langsung dengan 3 alamat jaringan atau 3 subnet. Yang pertama terhubung secara langsung dengan alamat jaringan atau alamat subnet 172.17.0.0/16, yaitu subnet point-to-point R1 R2 lewat serial 0/0/0 di R2, yaitu ini. Kemudian yang kedua terhubung secara langsung dengan alamat jaringan 172.18.0.0/16, yaitu LAN dalam R2 yang bisa dijangkau lewat gigabit Ethernet 0/0. Kemudian yang ketiga terhubung secara langsung juga dengan alamat jaringan 172.19.0.0/16, yaitu ini subnet point-to-point R2 R3, yaitu lewat serial 0/0/1, yaitu ini. Nah, berarti 3 alamat subnet inilah atau 3 alamat jaringan inilah yang terhubung langsung dengan R2. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan yang tidak terhubung langsung dengan R2. Nah, di mana ketentuannya di sini? Yaitu yang tidak terhubung langsung dengan R2 berarti subnet R1 dan subnet R3. Nah, di sini ada ketentuan di soalnya, yaitu untuk mengatur static route agar router R2 dapat merutekan paket data ke alamat subnet R1, yaitu 172.16.0.0/16 menggunakan konvensi penulisan gateway berupa interface. Berarti dari R2 kalau ingin menjangkau ke LAN dalam R1 ditambahkan static routingnya, tapi gateway-nya menggunakan interface, yaitu interface dari R2 yang mengarahkan ke router lawan. Dalam hal ini R2 kalau ingin menjangkau R1 akan dilempar paketnya ke router R1. Di R2 interface yang mengarahkan ke R1 yang serial 0/0/0. Kita lengkapi di PCC. Terminal PCC. Berarti pindah dulu ke global configuration, config, kemudian IP route, masukkan alamat subnet dari LAN dalam R1, 172.16.0.0, subnet masknya 255.2 kali.0.0, kemudian interface-nya, yaitu serial 0/0/0, enter. Itu buat menjangkau LAN dalam R1. Sedangkan untuk menjangkau LAN dalam R3 menggunakan gateway berupa alamat IP, yaitu IP dari router lawan yang digunakan untuk menjangkau alamat subnet tersebut. Nah, berarti dari R2 kalau ingin menjangkau LAN dalamnya R3 berarti akan dilempar ke router R3. IP-nya R3 yang satu jaringan dengan R2 bisa diketahui dari tempatkan kursornya di atas router R3. Di sana kelihatan interface serial 0/0/1 di R3, itu merupakan interface yang alamat IP-nya kita akan gunakan sebagai gateway, yaitu 172.19.0.2. Oke, kita langsung lengkapi. IP route 172.20.0.0, 2552 kali.0.0, kemudian IP-nya 172.19.0.2. Jika sudah, tinggal N, show IP route untuk mengecek di tabel routing. Nah, nanti akan muncul 2 kode S di sini. Oke, yang paling atas dan yang paling bawah. Nah, yang paling atas di sini ada keterangan S itu berarti dimasukkan secara statik untuk menjangkau 172.16.0.0/16, yaitu LAN dalam dari R1. Seolah-olah ada connected di sana, bisa dijangkau lewat interface di router R2 yang mengarahkan ke R1, yaitu serial 0/0/0. Sedangkan yang bawah S ini dimasukkan secara statik juga untuk menjangkau LAN dalam dari R3, yaitu 172.20.0.0/16 via berarti lewat melalui router lawan yang IP-nya ini 172.19.0.2, yaitu dari R3. Nah, di sini perbedaannya ada tanda dalam kurung siku buat itu. Nilainya ada 2 di sini yang tertera. Yang pertama nilai arbitrary distance, yaitu 1 untuk routing statik, dan yang kedua ini metrik. Kebetulan metrik tidak digunakan saat ini. Nanti akan digunakan ketika menggunakan routing protokol. Jadi satu ini arbitrary distance, nilai kepercayaan untuk static routing. Berarti selesai konfigurasi di PC
C, terminal PC C untuk mengakses dari CLI R2, sehingga kita tadi sudah melengkapi dengan konfigurasi routing static. Nah, berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 12, yaitu konfigurasi routing static pada router R3, yang kita bisa akses CLI-nya melalui PCE. Kita masuk ke PCE terminal, tinggal OK. Pindah dulu ke mode privilege, ketik enable, baru tampilkan informasi di tabel routingnya dengan eksekusi perintah show IP route. Di sini terlihat ada dua kode C. Oke, berarti terhubung langsung dengan dua alamat jaringan atau subnet. Kalau kita lihat di sini, terhubung dengan 172.19.0.16 lewat serial 0/0/0/1, berarti ini subnet point-to-point R2 R3, dan 172.20.0.16 lewat gigabit Ethernet 0/0, berarti ini yang terhubung ke LAN dalam R3. Berarti R3 belum kenal subnet R1, subnet point-to-point R1 R2, dan subnet R2. Nah, di soal di sini diminta mengkonfigurasi menggunakan static routing dengan referensi penulisan gateway berupa alamat IP router lawan yang satu jaringan dengan R3. Berarti kalau R3 ingin menjangkau ke 3 alamat subnet yang tidak terhubung langsung dengan R3, semuanya akan dilempar ke R2. IP-nya R2 yang satu jaringan dengan R3, yaitu IP yang diterapkan di serial 0/0/1 dari R2, yaitu 172.19.0.1. Kita lengkapi routing staticnya. Berarti kita masuk ke PCE, kita lengkapi conf t, masuk ke global configuration, IP route, kemudian masukkan alamat subnet dari LAN dalam R1, berarti 172.16.0.0, karena itu merupakan alamat subnet yang tidak terhubung langsung dengan R3, subnet pasnya 2552 kali.0.0, baru IP dari R2 yang satu jaringan dengan R3, 172.19.0.1. Dengan yang cara yang sama, kita bisa menambahkan untuk subnet point-to-point R1 ke R2. Bisa tekan tombol panah atas untuk menampilkan perintah sebelumnya, tinggal sesuaikan di alamat subnetnya, yaitu 172.17. Berarti lengkapnya IP root spasi 172.17.0.0 spasi 2552 kali.0.0 juga dilempar ke router R2 dengan IP 172.19.0.1. Dengan cara yang sama, panah atas lagi untuk menjangkau subnet LAN dalam R2. Berarti alamat subnetnya 172.18.0.0 dengan subnet 2552 kali.0.0 dilempar juga ke R2 dengan IP 172.19.0.1. Tinggal di enter. Jika sudah, tinggal di end, baru show IP route. Oke, nanti akan muncul 3 kode S di sini. Nah, selesailah konfigurasi routing statiknya. Terakhir, kita akan memverifikasi menggunakan simple PDU. Yaitu tinggal memilih di sini di toolbarnya ada simple PDU. Pasangkan dari PC A, tujuannya ke PC B, sukses. A ke switch SW1, pertama kali nyoba masih gagal, kita akses kembali. Yang kedua sudah sukses. A ke router R1 sukses. A ke R2 kita cek di sini sukses. A ke SW2, pertama kali nyoba gagal, kita klik 2 kali. Masih belum, klik lagi. Oke, cobaan ketiga sudah sukses. A ke PC C, dari A ke PC C. Oke, pertama kali nyoba gagal, yang kedua sudah sukses. A ke PC D, oke, pertama kali nyoba gagal, yang kedua sukses. A ke R3, oke, sukses. A ke SW3, pertama kali nyoba gagal, yang kedua dikirim gagal, yang ketiga sudah sukses. A ke PCE. Oke, jika sudah terselesaikan, nanti akan muncul congratulations on completing this activity. Kalau kita cek assessment itemnya, di sini sudah tanda check mark hijau sudah aktif semuanya, skornya 100. Berarti rekan-rekan sudah berhasil menyelesaikan soal UTS komunikasi data.